Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart listeners, Anda masih bersama kami dalam program Smart Happiness, How to Enjoy Life. Anda merasa sudah menikmati hidup Anda belum sih, Smart listeners? Kalau misalnya Anda merasa, ya saya sudah menikmati, gimana sih cara Anda begitu ya untuk menikmati hidup yang Anda miliki? Apakah dengan hobi yang Anda miliki, dengan kebiasaan yang Anda miliki begitu, itu merupakan salah satu Anda menikmati hidup Anda? Di kesempatan kali ini Anda boleh bergabung di 0812 11 12 959 sebelum menutup tahun 2024 begitu ya. Kira-kira ada nggak sih smart listeners hal-hal atau target yang mungkin masih ingin Anda lakukan begitu ya sebagai goals Anda untuk menikmati hidup. Smart listeners, masih bersama dengan kami motivator nasional leadership and happiness Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, mungkin izin begitu ya, boleh dijawab pertanyaan saya di sesi sebelumnya. Di sesi ini tadi kan poin mindful itu sudah dibahas gitu kan untuk caranya bisa menikmati hidup kita. Tapi apakah memiliki mindset bahwa ketika kita mindful, mindset bahwa this too shall pass atau ini akan berlalu by the time mungkin atau by our effort, itu juga akan berlaku begitu Pak Arfan. Silahkan. Terima kasih banyak Tasya. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Belum pernah ada yang nanya kayak gini ke saya gitu. This too shall pass itu bukan konsep mindfulness. Ini pasti akan berlalu. Itu konsep happiness. Itu konsep happiness. This too shall pass. Ini pasti akan berlalu. Tapi ini bukan konsep mindfulness. Karena dalam mindfulness itu, kita nggak mikirin itu. Dalam mindfulness itu kita nggak mikirin bahwa ini akan segera berlalu gitu. Enggak. Justru mindfulness itu menikmati dengan sesadar-sadarnya, memberikan perhatian penuh, kesadaran penuh kepada apa yang sedang kita lakukan saat ini. Nah, orang yang sedang mindful itu nggak mikirin bahwa ini akan segera berlalu. Nggak ada itu dalam konsep mindfulness, itu nggak ada. Itu konsep happiness. Itu konsep happiness. Jadi kalau happiness itu kita harus ingat ya ketika kita sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang kurang menguntungkan, maka kita ingatkan diri kita bahwa this too shall pass. Ini pasti akan berlalu. Gitu. Sebaliknya juga ketika kita sedang mengalami kenikmatan, hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang membahagiakan, kita juga harus ingat this too shall pass. Ini juga pasti akan berlalu. Sehingga kita tidak kaget nanti kalau satu ketika kenikmatan yang sedang kita rasakan itu tiba-tiba hilang. Gitu ya. Itu rumus happiness. Tapi itu bukan rumus mindfulness. Mindfulness tuh nggak mikirin itu. Ya nikmati aja udah. Saya sedang talk show sama Tasya nih sekarang ini. Ya udah, saya menikmati setiap pembicaraan kita, setiap pertanyaan-pertanyaan yang Tasya berikan. Kemudian nanti ada respon dari pendengar, ada pertanyaan dari pendengar. Saya menikmati itu aja. Saya nggak mikirin bahwa talk show ini juga sebentar lagi selesai gitu. Nggak mikirin itu gitu. Itu namanya mindfulness. Oke, baik. Karena kita harus tahu gitu borderline-nya begitu ya Pak Arfan ya. Oh, ini saya sudah mindful. Oh, ini ternyata saya belum mindful. Karena mindful itu juga dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Pak Arfan juga tadi bilang how to enjoy life ya salah satunya dengan tipsnya adalah dengan mindful begitu ya Pak Arfan. Ya. Oke, tips yang kedua Pak Arfan, bagaimana kita bisa menikmati hidup kita? Silahkan. Ya, yang kedua adalah yang namanya savoring. Savoring. Bukan suffering ya. Savoring, savor. Apa itu savoring? Meresapi, menghayati gitu ya. Jadi savoring itu adalah kemampuan untuk meresapi, menikmati, menghayati, menghargai pengalaman positif dalam hidup secara mendalam. Itu Tasya. Mungkin timbul pertanyaan, kalau gitu apa bedanya dengan mindfulness kan? Itu yang mau saya tanyakan. Yang mau ditanya. Iya kan? Nah, saya bisa baca itu dalam pikiran Tasya itu ya. Apa bedanya dong kalau gitu savoring dengan mindfulness? Kalau mindfulness
itu pengalaman apapun yang sedang kita alami, sedang kita rasakan, buka mata, buka telinga, buka hati, nikmati itu, resapi itu, hayati itu, pengalaman apapun. Kita tidak berbicara mengenai pengalaman yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan dalam mindfulness. Gitu. Pengalaman apapun, buka mata, buka telinga, buka hati, sadari, resapi, hayati. Nah itu, pengalaman apapun. Nah kalau savoring, itu hanya pengalaman yang positif saja. Ketika kita mengalami pengalaman yang positif, lagi liburan ke Bali gitu ya, ya kita hayati apa yang sedang kita rasakan saat kita ke Bali itu. Ya, saya sedang di Bandung ini sekarang ini ya dengan adik-adik saya, dengan orang tua saya, gitu ya. Kita berenam ini pergi ke Bandung. Ya, jadi ini Ramai. bapak, ibu dan 4 anak, gitu ya. Saya kan anak pertama ya. Saya anak pertama, saya punya 3 adik gitu. Kita pergi ke Bandung. Ya udah kita nikmati betul-betul. Pengalaman itu kan berarti pengalaman yang positif kan. Nah itu savoring itu adalah ketika kita betul-betul meresapi, menikmati, menghargai, menghayati pengalaman positif yang saat ini sedang kita rasakan. Jadi dialog yang terjadi, pembicaraan-pembicaraan, obrolan, apapun, ya, bercandaan, apapun kita nikmati betul-betul. Kita hadir betul-betul. Nah, itu namanya savoring, pengalaman yang positif. Kalau mindfulness semua pengalaman, gitu ya. Nah, perbedaan yang kedua antara mindfulness dengan savoring, ya kalau mindfulness itu kita hanya bicara mengenai pengalaman kita saat ini. Jadi dimensinya itu selalu present kalau kita bicara mengenai mindfulness. Dimensinya selalu present. Hadir di sini saat ini gitu ya. Tetapi kalau kita bicara mengenai savoring, itu dimensinya adalah bisa masa lalu, ya, bisa masa sekarang yang saat ini sedang kita alami maupun masa depan. Jadi contoh, misalnya kalau masa lalu itu disebut reminiscent savoring, gitu ya. Kita meresapi kenangan-kenangan yang kita alami di masa yang lalu. Misalnya kalau saya ingat dulu, wah enak banget ya waktu liburan ke Amerika sama istri saya berdua gitu. Misalnya kita suka ngobrol gitu ya. Suka ngobrol gitu. Enak banget ya waktu kita tuh jalan di Fifth Avenue gitu ya. Kita jalan di apa namanya di New York gitu ya. Kita ngelihat gedung-gedung yang tinggi, terus kita pergi ke patung Liberty itu harus nyebrang pakai cruise gitu ya, pakai kapal gitu ya. Oh, itu indah banget kalau mengenang hari-hari itu gitu. Nah, yang namanya savoring itu adalah kita udah selesai sebetulnya. Itu udah terjadi 10 tahun lalu. Tapi kemudian kalau ketemu, kalau lagi duduk-duduk sama istri saya gitu ya, tentunya saya suka ngobrol tuh. Ih, enak banget ya kalau kita ingat-ingat, kita kenang dulu ya waktu kita pergi ke New York tuh tahun sekian gitu ya. Enak banget ya kita tiap hari itu selalu ada hal yang baru. Kita duduk-duduk di Bryant Park gitu ya, lihat orang yang lalu lalang dan sebagainya. Nah, itu namanya mengenang gitu. Itu namanya savoring. Jadi savoring itu dilakukan dengan cara ngobrol gitu, ya, ngobrol dengan orang yang sudah pernah, yang sama-sama kita pernah mengalami dulu gitu ya. Atau misalnya Tasya misalnya dulu pernah waktu sekolah gitu ya, pernah jalan-jalan sama teman-teman misalnya kemana gitu, misalnya katakanlah ke Bali gitu ya atau ke Lombok. Satu ketika reunian sama teman-teman, kemudian ngobrol kan, ingat nggak dulu waktu waktu kita ke Bali itu gini-gini, ada cerita begini, ada cerita-cerita lucu, ada cerita-cerita yang mungkin nggak semua orang tahu pada saat itu gitu. Nah itu namanya savoring. Kita mengenang kembali, reminiscent savoring gitu. Nah, tapi ada juga yang namanya tadi kenangan yang hal-hal yang sedang terjadi in the moment gitu. Itulah yang seperti saya bilang tadi, ini saya lagi di Bandung nih sama sama ayah, ibu dan adik-adik saya gitu. Saya lagi menikmati nih gitu semua yang saya rasakan ini, makan pagi bareng, ngobrol-ngobrol, jalan-jalan gitu ya, naik bus gitu misalnya. Itu saya sedang mengalami gitu, dan
Itu kita betul-betul buka mata, buka telinga, buka hati, savoring. Kita meresapi, menghayati. Nah, satu lagi yang namanya savoring itu adalah yang disebut dengan istilah anticipatory savoring. Kalau anticipatory itu artinya apa? Kejadiannya belum terjadi, akan terjadi misalnya. Misalnya tahun baru nih, misalnya tahun baru kita mau pergi kemana gitu katakanlah. Oh, tahun baru ini saya mau pergi ke Australia nih misalnya gitu ya. Saya mau pergi ke Melbourne tuh, salah satu kota favorit saya gitu di bagian selatan gitu ya, benua Australia itu namanya Melbourne. Wah, eh, tahun baru ini saya pengen tahun baruan di Melbourne nih gitu. Pengen menikmati suasana kota dan pesta kembang api. Itu belum terjadi, tapi ketika kita ngobrolin, nanti asik banget ya kalau kita liburan ke sana. Nanti suasananya nih nanti akan sangat ini banget nih, keren banget nih. Itu namanya anticipatory savoring. Belum terjadi, belum pernah dialami, tapi kita mengantisipasi itu gitu. Jadi membayangkan pengalaman di masa yang akan datang. Nah, itu yang namanya savoring. Nah, perbedaannya dengan mindfulness adalah kalau mindfulness itu cuma masa sekarang. Buka mata, buka pikiran, buka hati untuk menikmati, menyadari, meresapi, mencermati masa sekarang. Itu namanya mindfulness. Kalau savoring itu berbagai dimensi waktu. Dan selalu pengalaman yang positif. Itu namanya savoring. Oke, berarti kalau kita mau liburan di tahun baru 2024 kan udah ada planning ya, Pak Arfan kan pasti Ya. smart listener mau menghabiskan kemana, caranya seperti apa, ambiensi akan seperti apa, membayangkan yang indah-indah, yang positif-positif. Nah, ini salah satu momennya berarti. Savoring. Ya. Savoring ya Pak Arfan. Oke, kita jeda dulu ya Pak Arfan untuk satu poin lagi, how to enjoy life di sesi terakhir Smart Listener. Silakan bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Buat listeners, satu sesi yang terakhir, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness, Smart Listeners. Di kesempatan kali ini kita membahas how to enjoy life, gimana sih caranya untuk menikmati hidup. Di sesi yang sebelumnya, Pak Arfan sudah mengemukakan ya, bahwa ternyata ada loh cara-caranya untuk kita bisa enjoy life. Yang pertama, kalau Anda punya mindfulness, kedua adalah savoring. Nanti ada poin yang ketiga, tapi kita bahas dulu nih Pak Arfan, untuk agenda 2025 Smart Listeners yang ingin mengundang Pak Arfan begitu ya, untuk datang ke kantornya, kemudian memberikan insight-nya seputar how to be happy, apalagi memberikan mindset happiness kepada para karyawan itu gimana sih Pak Arfan, silakan. Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Jadi memang tugas saya, misi saya di dunia ini salah satunya adalah make Indonesia happy. Membuat Indonesia ini happy. Dengan cara apa? Creating happy leaders, menciptakan leader-leader di berbagai perusahaan yang selalu happy. Happy itu bukan senang, bukan nyaman, tapi bersemangat, bergairah, passionate, militan gitu ya. Nah, itu memang harus diciptakan suasana seperti itu gitu. Jadi tugas seorang leader itu adalah menciptakan happiness at work. Dan itu dikatakan mudah tapi dilakukan sangat penuh tantangan. Nah, karena itu bagi teman-teman yang ingin menciptakan happiness at work, karena ternyata happiness itu merupakan kunci keberhasilan yang seringkali dilupakan oleh banyak orang gitu ya. Keberhasilan itu bukan cuma capai target gitu, bukan, tapi setiap orang itu merasa happy, bersemangat, passionate, punya misi dalam hidupnya. Nah, itu. Nah, bagaimana caranya? Saya akan langsung datang ke tempat Anda, ngobrol dengan leader-leader. Kita pendekatannya ngobrol, Tasya, bukan ceramah, bukan khotbah satu arah, no. Kita ngobrol. Karena dengan ngobrol itu orang akan lebih mudah dibuka mindset-nya gitu. Ya, jadi silakan teman-teman yang ingin mengundang saya, yang ingin menciptakan happiness at work, silakan langsung saja telepon ILM di 0812 12345 949. 0812 12345 949. Nah, saya akan langsung datang ke tempat Anda. Itu Tasya. Oke,
Siap nih, Smart Listeners di tahun 2025. Dicek juga ya jadwalnya Pak Arfan nanti seperti apa. Nah, Karena ya. biasanya Pak Arfan juga bilang, di Nah, awal sama di akhir tuh rame banget. betul. Oke, Pak Arfan. Namun sebelum kita bahas di poin, boleh kali ya kita bahas poin yang ketiga, Pak Arfan. Tapi ada satu pertanyaan mungkin yang Boleh. akan ada hubungannya ke happiness. Silakan Pak Arfan. Pertanyaannya apa ya? Sorry. Sebenarnya enjoy life ini apakah juga akan menuntun kita kepada kebahagiaan yang hakiki yang kita cari sekarang, Pak? Pasti, pasti ya. Orang itu seringkali nggak memperhatikan yang namanya proses, yang cuman dipinginin tuh hasil gitu. Ya gimana Hmm. hasilnya, gimana hasilnya. Akhirnya apa? Kita mengorbankan happiness untuk mencapai kesuksesan gitu. Jadi how to enjoy life itu penting sekali. Dan yang pingin saya garis bawahi sesungguhnya, how to enjoy life itu bukan hanya kalau lagi liburan. Ya betul, kita angkat tema ini sebagai tema tutup tahun di 2024 ini, saat-saat sedang liburan gitu. Tapi sesungguhnya ini bukan tema khusus untuk liburan. How to enjoy life itu adalah tema kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dalam kesibukan yang luar biasa pun kita harus enjoy life. Nah, caranya gimana? Nah, itu tadi makanya saya bilang, yang pertama mindfulness. Ketika kita sedang sibuk dan sebagainya, nikmati kesibukan itu. Nikmati kestresan itu. Stres itu dinikmati ya, stres itu indah. Banyak orang yang menganggap stres itu musuh. No, stres itu indah. Justru stres itulah yang membuat kita jadi berprestasi. Ke orang yang nggak berprestasi biasanya stresnya kurang gitu. Ya. Jadi how to enjoy life itu bukan hanya untuk liburan, tapi sehari-hari di tengah kesibukan, di tengah kebisingan, kita harus tetap enjoy life. Buka mata, buka pikiran, buka hati, sadar apapun yang kita hadapi, nikmati. Nah, itu namanya mindfulness. Yang kedua adalah savoring. Savoring adalah kita melihat pengalaman-pengalaman positif yang pingin kita hayati, pingin kita berikan kenikmatan yang lebih gitu. Bagaimana memberikan kenikmatan yang lebih kepada pengalaman-pengalaman positif yang kita alami. Nah, itu namanya savoring. Dan pengalaman yang positif itu bisa terjadi yang sedang kita alami sekarang, sebagaimana halnya mindfulness gitu, atau pengalaman-pengalaman di masa lalu ya kita kenang, wah dulu saya seringkali mengenang itu ya waktu istri saya masih ada itu hidup tuh luar biasa bahagia gitu. Maupun juga pengalaman-pengalaman di masa yang akan datang. Wah, saya mau liburan nih gitu ya. Wah, saya mau jalan-jalan nih ke Bali nih sekeluarga gitu. Nanti ini di tahun baru. Kita udah bisa memulai savoring-nya tuh dari sekarang gitu, membayangkan sehingga kita sangat bergairah gitu, menunggu-nunggu ketika hari itu akan terjadi seminggu lagi gitu. Itu Tasya. Oke, baik. Poin yang ketiga, Pak Arfan, sebelum kita nanti tutup perbincangan kita. Silakan. Yang ketiga adalah yang namanya breaking habituation. Breaking habituation. Apa itu? Menghancurkan kebiasaan gitu. Jadi proses keluar dari kebiasaan atau rutinitas itu yang harus kita lakukan gitu. Karena yang membuat kita tidak bahagia itu adalah karena kita seringkali kehilangan apresiasi terhadap pengalaman kita sehari-hari. Karena pengalamannya itu sudah sangat sering kita alami, akhirnya dia menjadi background. Akhirnya neuron-neuron dalam otak kita sudah tidak merespon lagi gitu. Sebagaimana halnya ketika kita mengalami pengalaman itu pertama kalinya. Gitu ya kan otak kita kan neuron-neuron itu akan berinteraksi gitu menghasilkan neurotransmitter ketika kita mengalami sesuatu yang baru. Nah, kalau itu sudah lama, sudah berkali-kali dialami, lama-lama apresiasi kita terhadap sesuatu itu menjadi menurun. Dan ketika apresiasi kita terhadap sesuatu menurun, maka kenikmatan yang akan kita peroleh juga menjadi berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Nggak ada rasanya lagi gitu, udah mati rasa deh gitu. Udah kebal kita gitu ya, kira-kira begitu. Nah, kita harus kreatif gitu untuk melakukan yang namanya breaking habituation, memutus rantai kebiasaan itu gitu. Lakukanlah semua dengan cara yang berbeda. Ya, misalnya contoh, kalau misalnya kita setiap hari sarapan di meja makan gitu kan. Nah, sekali-sekali cobalah cari tempat yang bukan di meja makan, misalnya kita cari mungkin ada di sudut rumah, mungkin ada taman kecil gitu ya. Kita makan sama pasangan kita, sama anak-anak gitu ya, di sudut
di taman, di dekat rumah atau di mana kita cari tempat, di luar rumah mungkin, ya. Jadi emang perlu itu menciptakan variasi-variasi dalam hidup gitu. Karena tanpa melakukan variasi, kita akan kehilangan apresiasi kita terhadap apa yang sedang kita lakukan. Dan ketika apresiasi itu hilang, maka kenikmatan hidup juga akan berkurang gitu. Itu Tasya. Baik. Caranya seperti apa Pak Arfan? Karena ini juga hadir pertanyaan begitu ya dari Ibu Maria di Bekasi. Selamat pagi Pak Arfan, selamat pagi Mbak Tasya. Mengapa ada perbedaan cara enjoy life masyarakat di kota besar dan pedesaan? Begitu pula dengan masyarakat yang sudah senior dengan masyarakat yang anak muda katanya. Silakan Pak. Caranya mungkin berbeda, tapi prinsipnya sebetulnya sama, yaitu breaking habituation. Ya, jadi kalau tadi ya nomor satu ciptakan variasi, misalnya ya breaking habituation, ubah rutinitas. Saya misalnya juga ya kalau misalnya jalan biasanya kan jalan pagi, saya ubah jalan sore, nah itu beda lagi tuh nanti rasanya tuh. Ya dari pagi jadi sore. Kita ke kantor misalnya lewat satu jalan, ya, jalan A gitu ya. Coba ganti-ganti deh, jangan lewat jalan A terus, kadang-kadang lewat jalan B, lewat jalan yang berbeda gitu ya. Saya diuntungkan karena ganjil genap, kan mobil saya kebetulan ganjil. Mobil yang biasa dipakai ke kantor tuh ganjil gitu. Jadi kalau lagi jalan yang genap berarti saya nggak bisa lewat jalan protokol, ya lewat jalan yang lain kan. Nah itu kan jadi kayak, oh berbeda ya, jadi pergi ke kantor memberikan sebuah pengalaman yang berbeda gitu. Gitu ya. Jadi ciptakan variasi. Cara yang lain, nah ini untuk Ibu Maria juga teman-teman semua ya. Berikan perhatian pada hal-hal yang kecil. Biasanya kan kita yang namanya minum ya minum, makan ya makan. Nah sekarang coba cara memutuskan rantai itu, karena akhirnya jadi nggak. Kadang-kadang kita udah minum juga nggak inget gitu. Udah minum apa belum ya gitu. Udah makan apa belum? Karena kita lupa gitu ya. Nah yang paling susah kalau makan obat gitu. Ini udah makan obat apa belum ya? Lupa gitu kan. Nah, kita kurang memberikan attention to details, memberikan perhatian pada hal-hal yang rinci. Maka sekarang begini untuk breaking habituation. Misalnya kita lagi mau minum kopi gitu ya, minum kopi itu ya jangan langsung minum gitu ya. Lihat dulu ya mana ini secangkir kopi, misalnya mulai dari diseduh kopinya ya, kemudian lihat dicium gitu ya, dicium apa namanya baunya. Oh ini ya bau kopi ya, terus pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan diminum gitu ya. Jadi kayak orang Jepang itu, saya kalau saya ke Jepang itu pasti saya ikutan itu namanya upacara minum teh itu ya. Upacara minum teh itu sangat sangat apa membuat kita jadi lebih sadar akan detail-detail yang terjadi dalam hidup ini gitu. Udah jadi jangan langsung diminum gitu, dicium dulu baunya gitu ya, terus tempelin dulu apa itu bibir cangkir dan bibir kita nempel dulu, terus pelan-pelan itu akan memberikan sebuah pengalaman yang berbeda gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu, berikan perhatian pada hal yang kecil, kemudian pelajari hal-hal yang baru di dalam hidup ini. Kita harus selalu belajar hal yang baru gitu. Bahkan terhadap hal-hal yang udah kita tahu, hal-hal yang sudah rutin pun coba cari cara yang baru, jelajahi tempat yang baru, gitu loh. Oke, baik. Semoga itu juga bisa masuk dalam resolusi 2025 begitu ya Pak Arfan. Menjelajahi dan mencoba hal yang baru agar enjoying life itu bisa tercipta begitu ya. Oke, Betul. Pak Arfan, terima kasih untuk insight-nya dan selamat berlibur bersama dengan keluarga. Semoga lancar semuanya dan kita ketemu lagi di tahun depan ya. Ya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal buat teman-teman yang merayakan, dan juga selamat Tahun Baru untuk kita semua. Kita sambut 2025 yang lebih cerah, yang penuh tantangan tapi juga penuh dengan optimisme ya teman-teman. Dan tentunya di tahun 2025 ini penting sekali bagi kita untuk mulai memperbaiki kualitas hidup kita gitu. Kualitas hidup itu bukan tergantung dari apa yang ada di luar ya. Kualitas hidup itu tergantung dari apa yang ada di dalam. Bagaimana kita melihat hidup, bagaimana kita mencermati hidup, ya, bagaimana kita menikmati hidup. Dan hidup itu bukan hanya dijalani, tapi harus dinikmati. Nah, caranya tadi ya 3. Pertama apa tadi? Mindfulness.
Ya, sadar, buka mata, buka telinga, buka hati. Nikmati apapun yang sedang Anda hadapi hari ini. Yang kedua, jangan lupa savoring. Resapi, hayati pengalaman-pengalaman yang positif itu beri kenikmatan yang lebih gitu ya dengan cara menceritakannya, mengenangnya, ya, membayangkannya gitu ya. Itu akan memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada diri kita. Dan jangan lupa yang ketiga, lakukan hal yang baru, breaking habituation, ya, keluar dari rutinitas. Dan kita tuh sebetulnya orang yang sangat kreatif kok untuk bisa mencari hal-hal yang baru yang berbeda. Cuma karena kadang-kadang kita nggak punya ide dan kita nggak tahu juga bahwa breaking habituation itu adalah salah satu cara menikmati hidup. Mudah-mudahan dengan talk Oke. show ini terbuka semua dan kita bisa lebih enjoy life ya di 2025. Amin. Amin. Terima kasih Pak Arfan untuk insight-nya. Dan smart listeners, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini dalam program Smart Happiness. Kami ucapkan selamat menyambut tahun baru 2025. Kita ketemu lagi tahun depan. Dan akhir kata, saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, Be happy be happy now. now.